Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast saya Speak Up Politik. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Kevin Valencia Firmanto dari S1 Digital Public Relations Telkom University. Sebelumnya kita kedatangan salah satu tamu yang mahasiswa juga dari Telkom University. Mungkin boleh perkenalan, Kak? Oke, perkenalkan, sebelumnya aku punya namaku Adinadia Ramadan, biasa dipanggil Adin, akrab juga dipanggil Adin. Saya tumbuh besar, berkembang biak di S1 Digital Public Relations Telkom University. Oke, mungkin di podcast kali ini kita bahasannya agak berat, tapi dibahas santai aja ya, Kak. Berat ya. Tapi dibahas santai aja, podcastnya dibahas ringan aja ya. Kita sini bakal bahas salah satu kasus yang lagi viral juga di kepolitikan atau pemerintahan Indonesia gitu ya. Si tokoh Nadiem Makarim yang terkena kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret dia ke pengadilan gitu. Oke. Kita mungkin bakal tanya-tanya ya seputar Nadiem Makarim dan kasusnya dari sudut pandang kakak sebagai mahasiswa aja sih, nggak sebagai instansi yang bukan yang expert kan? Iya, expert bener. Oke. Mungkin sebelumnya kayak tahu nggak sih dengan kasus sedang berjalannya ini tentang Nadiem Makarim tentang pengadaan korupsi Chromebook itu? Oke, yang aku ketahui ya dari kasus ini, saat pertama kali melihat media-media melihat berita, awalnya ya aku percaya aja karena dari sosok Pak Nadiem ini, dia latar belakang di kementerian yang dibawahi oleh Bapak Presiden Jokowi. Karena pada saat itu aku bukan yang expert politik ya, tapi aku sebagai mahasiswa biasa menilai bahwasannya Bapak Presiden Jokowi ini kinerjanya kurang dalam hal-hal keinternal dan lain sebagainya. Nah, aku percayalah, oh Pak Nadiem nih masuk ke misalnya jurang lah, masuk ke kolamnya Pak Jokowi. Oh, berarti ini kayaknya ya udah bener lah KPK gitu kerjanya. Ternyata setelah aku mengulik lebih dalam lagi kasusnya apa sih, dan aku kan kepoan gitu ya, jadi lebih dalam gitu ke Pak Nadiem ini. Pak Nadiem terus cek-cek beritanya, terus cek-cek latar belakang dan lain sebagainya, dan mungkin tokoh-tokoh terdekat dia gitu, ataupun lihat dari wawancara-wawancara ke staff-staffnya dia gitu. Nah, setelah lebih dalam berminggu-minggu, mungkin bisa kemarin itu berapa, satu bulan aku menelaah gitu ya, meneliti aku di pihak mana ya. Ternyata dari hasil kesimpulan itu aku bisa menyimpulkan gitu, berarti aku pihaknya di pihak Pak Nadiem, bukan ke pihak pemerintah yang menangkap Pak Nadiem ini gitu kan. Dari jaksa itu atau dari KPK kan menangkap Pak Nadiem tuh kalau nggak salah itu secara langsung dijemput gitu, langsung ke KPK gitu. Nah, terus setelah berbulan-bulan akhirnya banyak sekali nih yang mendukung Pak Nadiem, dari sisi semangatnya dia, mungkin dari sisi saat dia dipaksa untuk dalam tanda kutip dipaksa untuk jangan mengungkapkan dengan secara lantang gitu. Nah, kenapa aku bisa menyimpulkan ini? Karena setelah persidangan secara tertutup, nah ini yang anehnya nih ya, tertutup gitu ya, kenapa nggak bisa terbuka untuk umum gitu? Iya, walaupun tahu juga kan ya, biar kita lihat transparansinya gimana gitu. Nah, itulah kecurigaan kita gitu sebagai seorang mahasiswa yang berpihak ke Pak Nadiem. Dan lihat juga nih ya, banyak sekali gojek, banyak sekali masyarakat, dan itu nggak masuk ke tempat persidangannya, tapi itu di luar aja karena sidangnya ternyata tertutup. Dan juga dari anehnya kasus ini ya, sidangnya tuh bener-bener selalu dimundurin, selalu terlambat dan lain sebagainya ya. Tapi Pak Nadiem dia datang tepat waktu, datang dengan dianya sendiri gitu ya, tanpa mungkin kalau kasus yang kemarin kayak Ferdy Sambo kan dengan penampilan yang beda gitu, dengan artiannya dia pakai kacamata, terus dia rambutnya panjang. Nah, di situ Pak Ferdy Sambo kayak buat melihatkan lah bahwasannya aku nih berbeda, aku tolong maafkan dan sebagainya. Itulah aku bukan seorang psikolog, tapi aku lihat lah gitu kayak hati-hati psikologisnya gimana gitu kalau misalkan seseorang yang udah terdakwa beberapa kali persidangan tapi berubah penampilan. Nah, Pak Nadiem ini enggak, dari awal sampai saat ini kemarin ada ada sidang baru pledoi gitu ya, karena itu yang dari hasil jaksa ke
ke Pak Nadiem, terus Pak Nadiem ngerancamnya, menanggapinya, dan itulah pledoi gitu yang aku ketahui ya. Nah, balik lagi dari persidangan kita janggal lah gitu, itu tutup, akhirnya terbuka tapi buat beberapa orang aja. Terus yang janggal lagi tuh apa ya, semua bukti-bukti, bahkan kemarin aku pernah lihat Pak Nadiem ini menghadirkan saksi dari pihak Google. Ya benar. Nah itu kan kayak udah banyak nih ya, saksi-saksinya udah banyak, tapi dari si hakim ini ya, si jaksa ini ya membingungkan gitu dia memutuskannya. Sama halnya kayak Mahkamah Konstitusi waktu 2023 kemarin gitu ya. Nah dari memutuskan pemilihan presiden, memutuskan dari wakil ataupun presiden dengan yang penting udah bisa menjabat lah, umur bodo amat lah gitu, yang penting bisa menjabat itu dulu ya, sebutlah sekarang yang udah jadi wakil presiden gitu ya. Nah sama halnya kayak sekarang gitu, kalau dilihat ya dari hakim, dari apa ya, udah aku menilai langsung Indonesia bro, gimana lagi nih, jujur mana mungkin, agak janggal gitu. Nah udahlah beberapa bulan teruslah kita teruslah mereka sidang dan akhirnya saat ini di pledoi gitu. Berarti dengan tuntutan jaksa dengan hukuman 18 tahun penjara dan tuntutan sekitar miliaran rupiah untuk denda itu agak dianggap tidak masuk akal ya. Dengan kasus korupsinya yang tidak ada bukti secara jelas gitu. Dengan Pak Nadiem juga membawa saksi-saksi dari Google yang kayak ngasih tahu harga aslinya berapa dan lain-lain, seharusnya tidak sampai menjadi kasus korupsi sebenarnya gitu. Tapi mungkin dari Kak Adin sendiri tahu nggak sih Kak, sebelum Pak Nadiem itu kayak gimana sih dia bisa menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Indonesia tuh gimana sih? Perjalanan Pak Nadiem ya? Iya, Pak Nadiem dulu dia berkuliah di luar negeri, banyak kelas prestasi-prestasi dia di luar negeri gitu. Kita sebutlah dia tuh memang lah orang pintar gitu kalau misalkan dia datang ke Indonesia gitu. Dari pengalaman dia di akademisnya yang tinggi, nah dialah mencurahkan hati untuk membangun sebuah platform yang dimana itu warga-warga sini, masyarakat sini tuh masih kayak opang tuh atau ojek pangkalan tuh ditarif mahal, terus ojek pangkalan tuh cuma daerahnya dari sini sampai situ doang, atau dari pangkalan sampai misalkan ke pasar atau kemana. Sedangkan masyarakat itu karena makin hari makin modern gitu ya, makin modern, pinginnya ada yang ngejemput langsung ke daerah. Misalkan aku ke rumah Kalpi nih main ya, tapi aku pulangnya harus ke Paskal. Nah dari situ kan aku bingung gitu ya, ojek pangkalan tapi susah karena di kompleks susah, ojek pangkalan harus maju lagi, jalan lagi. Nah bagaimanalah cara Pak Nadiem ini mencari solusi yang tepat untuk masalah-masalah ini, yaitu Pak Nadiem membuatlah platform yang bernama Gojek atau ojek online. Dulu belum ada aplikasi, belum ada aplikasi karena dulu driver-drivernya itu by chat sama by SMS. Masih kayak manual lah. Manual banget dulu. Ya, karena dulu kan memang aplikasi ya paling BBM 2010. Oh ya, fun fact, ini 2010 dibikinnya. Masih sebenarnya baru berapa tahun sih ya? Aku 3 tahun kayaknya. Belum cukup umur juga. Masih belum cukup umur. Masa-masa itu. Masih ini main-main ini apa? Boneka-boneka kayak gitu-gitu, anjang-anjangan lah bahasa Sunda gitu ya. Nah, lanjutlah tadi dari 2010 lah Pak Nadiem ini dengan kawan-kawan co-CEO-nya, wakil CEO-nya untuk merancang Gojek ini. Di 2010 ada pertama driver yang yaitu Pak Mulyono, driver 001, dan beberapa lah driver berikutnya gitu ya. Nah dari Pak Mulyono ini sampai beberapa driver berikutnya teruslah bertumbuh tahun ke tahun. Akhirnya kalau nggak salah di 2014 kalau nggak salah, atau 2014 atau 2015 akhirnya Gojek secara resmi ada di aplikasi, di Play Store, di App Store. Dan dulu tuh bukan hijau, kalau nggak salah aku lihat tuh kuning kalau nggak salah. Enggak hijau tapi bukan yang kayak sekarang. Bukan logo yang sekarang. Bukan logo sekarang. Dulu tuh logo motor kalau nggak salah. Latarnya hitam. Nah itulah Gojek ya. Nah udah itu dulu ya masih minim lah, masih
cuma sebatas antar jemput udah beres. Nah, makin tahun makin kesini kita udah semua ya. semua ada kayak Go Clean ada, terus misalkan barang ada, makanan GoFood tuh ada, dan bahkan ya mobil lah, misalkan kita mau pergi kondangan tapi pingin yang lebih mewah lah gitu ya, ya itu pesen lah ada Gokar yang laksarinya yang dimana dijemput sama mobil-mobil mewah gitu ya. Nah dari awal perjalanan Nadiem dari kecil, dari Gojek kecil sampai saat ini tuh benar-benar berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dulu sebelum Pak Nadiem masuk ke kan Pak Nadiem itu masuk pemerintahan lalu berhenti jadi CEO kan karena nggak boleh double job gitu. Nah selama Pak Nadiem menjadi menjabat jadi direktur utama di Gojek. Oke, mohon maaf sekali ya teman-teman semuanya, ada kesalahan teknis dari kamera kita, mungkin kita bisa lanjut aja tadi kita sampai di bagaimana Pak Nadiem masuk ke sebagai Menteri Pendidikan yang sekarang kementerian dibagi menjadi 3. Iya, oke. Karena sekarang di zaman merah putih ya, kabinetnya Bapak Prabowo Subianto dengan Wakil Gibran itu dibagi menjadi 3, pendidikan tinggi, pendidikan dasar, dan budaya. Karena dulu Pak Nadiem tuh benar-benar kayaknya pusing deh dari 3 menteri yang sekarang ya. Jadi itu satu ini jadi nggak punya wakil. Iya, dulu tuh ya udah staf aja gitu. Wah, benar-benar pusing gitu. Tapi karena mimpi Pak Nadiem, ini aku bukan ini ya, bukan dia, tapi karena dari sisi aku gitu ya, lihat ya. Karena tadi ya yang pembagian menteri yang sekarang dipecah jadi 3. Wah, kayaknya Pak Nadiem dulu dengan semangat dia mau merubah kurikulum menjadi lebih baik ya, benar-benar inilah benar-benar apa ya, semangat itu benar-benar ada gitu dari Pak Nadiem gitu ya. Nah, setelah kita lihat ya, setelah kita tahu gitu, sekarang udah dibagi jadi 3 menteri ya teman-teman semua. Nah, dulu menjabat menteri Pak Nadiem itu tentang Chromebook, yang pingin Chromebook itu atau laptop yang bersubsidi ini ya, itu disebarluaskan ke beberapa masyarakat, beberapa wilayah pelosok-pelosok gitu. Nah, kenapa Chromebook ini dipilih sama Pak Nadiem dan juga oleh staf-stafnya gitu, kenapa dia mau pilih Chromebook? Yang pertama, biaya perawatannya murah. Chromebook tuh kayak Windows, kayak MacBook gitu ya, harus update, terus banyak aplikasi macam-macam. Ya, kadang berat, kadang panas, kadang gimana. Chromebook tuh aman. Ya, fokusnya lebih untuk kayak fasilitasi kalian sebagai masyarakat Indonesia atau siswa-siswi Indonesia untuk belajar gitu. Fokusnya buat belajar. Fokusnya buat belajar aja. Bukan main game ya. Nah, nanti lah kalau main game mah di HP masing-masing aja dah. Karena dibagiin Chromebook ya, yang setahu aku ada namanya Zyrek, terus apa lagi, atau Shiba kalau satu apa. Tapi yang paling terkenal tuh ada Zyrek gitu. Nah, dikirimlah ke beberapa pelosok di Indonesia. Nah, itu buat belajar. Karena isi dari Chromebook itu karena OS-nya tuh bukan, atau operating sistemnya UI-nya tuh bukan dari Windows atau dari Apple. Nah, inilah ada OS baru, yaitu Chrome OS dari Google sendiri gitu, di mana ringan, cepat, dan juga mudah. Kita masuk ke laptopnya, ya kita lihat, oh ternyata dari isi Chromebook ini ya udah Chrome, terus aplikasi dulu tuh ada Google Classroom. Apa pernah pakai itu? Zaman Covid banget. Wah, itu zaman Covid itu. Ada Google Classroom, terus ada Google Meet yang harus kita meet dan sebagainya itu ada, dan saat dipakai di Chromebook, wah itu benar lancar itu. Karena ya udah fokusnya itu aja. Fokusnya untuk belajar, untuk sebagai siswa-siswi Indonesia gitu. Nah, walaupun dilihat-lihat kayak Chromebook si chipsetnya kentang nih, Core i3 ke bawah atau Core Celeron, ya ngapain tinggi-tinggi, chip segitu aja, ya udah kita cukup buat belajar akademik doang. Kalau buat game masing-masing gitu. Nah, lanjut tadi dari Chromebook itu, ya kenapa teman-teman di sini pasti tahu lah kenapa lihat dari bukti-bukti, oh ini mahal nih Chromebook dan sebagainya. Ya memang mahal pada zaman Covid, karena seluruh chipset, seluruh otaknya, chipset itu adalah otak dari si mainboardnya gitu. Mainboard itu adalah kayak kepingan-kepingan besar yang akan ditanamkan beberapa supplier kayak dari chipset, terus nanti ada kayak tau lah teman-teman RTX, GTX kan, GeForce itu disebutnya kartu grafis, itu VGA yang dimana untuk menampilkan layar. Jadi kalau misalkan nggak ada VGA, ya layar nggak bisa lihat, gitu bisa kita tampilin karena VGA itu nggak ada. Nah, dari VGA mahal, chipset mahal, RAM buat kita ngejalanin sesuatu itu mahal, dan ROM juga mahal, semua itu mahal. Kalau bisa kita lihat ya, kalau saat ini kita bahas teknologi lah dikit. Kalau saat ini di tahun 2026 di bulan Juni terbaru, harga 7 juta itu sudah dapat Ryzen 7, sudah dapat VGA yang masuk ke chipsetnya kencang, dan buat main game kayak Valorant dan lain-lain itu bagus. Nah, kenapa di 2020 itu di 2020 harga 7 juta itu cuma dapat Core i3, bahkan ada Celeron, dan yang paling jelek itu ya karena kelangkaan. Dari seluruh dunia tuh kan maunya pada lockdown, sedangkan Indonesia nggak mau lockdown. Indonesia tuh pinginnya apa ya dulu tuh, pembatasan apa ya, PPKM apa gitu ya, pokoknya pembatasan Lockdown ya gitu, lockdown versi Indonesia ya. Pembatasan berskala nasional atau apa, PBN apa kan pokoknya itu ya. Nah,
Beda halnya dengan luar negeri. Kalau luar negeri kan lockdown full, di mana pengiriman chipset, pengiriman ROM, RAM, terus kartografi dan sebagainya ya tersendat. Karena itu banyak sekali aturan untuk masuk ke barang-barang Indonesia, harus disemprot disinfektan, harus dan lain sebagainya, ribet lah. Nah itulah sedikit-sedikit tetap masuk. Akhirnya dari produksi-produksi makin meningkat nih si harganya karena kelangkaan dari si barang-barang itu. Nah kita balik lagi yang Chromebook tadi. Nah kalau sekarang Chromebook tuh bisa didapatkan di harga 2 juta, di harga 3 juta. Memang kenapa sekarang murah ya karena udah banyak sekali sponsor ya. Banyak sekali buat udah tidak selangka zaman itulah ya. Dulu langka banget, sekarang kan udah bebas ya udah banyak tuh. Nah akhirnya banyak sekali yang mendukung Pernadim karena dari bukti-bukti sekarang bukti terlihat kita gitu ya dari kondisi kelangkaan dulu dan sekarang ya nggak ada tuh yang namanya korupsi. Dan udah divalidasi juga dari saksinya, dari pihak Google sendiri juga mengakui emang saat itu harga si Chromebook juga emang sekitar 5 juta sampai 7 juta iya gitu. Karena itu kelangkaan gitu. Kecuali kalau misalkan kita mau bikin sendiri ya sok aja, tapi susah, gak ada alatnya gitu. Itulah yang mungkin para hakim tuh aduh Bapak tuh yang maha terhormat lah. Kalau misalkan kita lihat itu wakil Tuhan gitu ya. Yep. Mungkin kalau misalkan secara kasar ya harusnya tahu lah dari kronologi 2020 kayak gimana, 2021 kayak gimana. Ya gitulah. Makanya kenapa bisa mahal-mahal dan dilihat wah kok kayak terlalu mubazir gitu. Karena ada yang lebih mubazir sekarang. Nggak usah disebut. Oh, nggak disebut ya? Kita tidak mau membahas tentang kasus Ya, itu. kita nggak membahas tentang MBG. Oh. lanjut. Kita membahas ini dan mungkin untuk hakim nanti setelah keluar vonisnya mungkin bisa dilihat lagi, dipelajari lagi lah ya gimana dari saksi-saksi yang diundang dan dikasih penjelasan juga. Mungkin ada rasionalitas yang bisa dipelajari lagi bahwa sebenarnya ini bukan kasus korupsi dan lain-lain ya. Mungkin hanya dari jaksa penuntut yang salah anggap dan bagaimana itu. Iya. Atau ada orang-orang di belakang sana yang kita nggak tahu. Wow. Mungkin kita nggak tahu tentang itu. Nggak tahu kita ya. Oke, mungkin sekian aja dari Speak Up Politik kali ini. Mungkin ada closing statement nggak sih buat masyarakat atau buat hakim mungkin nanti untuk putusan ponisnya gimana Kak Adit? Oke, closing statement ya. Sebelum closing statement aku ada beberapa pernyataan buat kita masyarakat Indonesia, khususnya buat para mahasiswa, para buruh yang di jalan yang sedang berjuang untuk menggapai keadilan. Dan aku harap kedepannya para masyarakat Indonesia yang khususnya tadi aku sebutkan, kita bisa melihat tentang politik. Kita tidak hanya untuk melihat sebelah mata, kita harus melihat seluruh sudut pandang dari kita, sudut pandang dari mereka, sudut pandang dari hakim, dan kita jangan selalu untuk berpihak langsung ke satu orang, tapi kita harus nyari dulu lah semua bukti-bukti yang ada, semua perkataan-perkataan yang ada, semua pelakon-pelakon yang ada, kita simpulkan, baru kita bisa lihat lah di mana posisi kita saat ada kasus seperti ini. Ya, alhamdulillah setelah aku meneliti, setelah aku melihat dari sudut pandang aku, kacamata aku, dan aku melihat bahwa ya aku berada di posisi Pernadim dengan berbagai rasionalisasi yang tadi kita sudah bahas gitu ya, dari pengadaan Chromebook yang aneh kata mereka, tapi kalau kataku ya enggak gitu, kan kelangkaan di dunia juga gitu, terus dari latar belakang dia sebagai itu pengusaha Gojek dan sebagainya, dan aku rasa setelah berpanjang lebar jadi tersangka ya tuh ya, Pernadim jadi tersangka korupsi ya, Pernadim itu kalau untukku bukan tersangka korupsi, tapi dialah yang tertuduh dan untuk tidak boleh memajukan Indonesia ya. Dan aku bisa lihat dan aku bisa menyimpulkan bahwasannya Indonesia, negara kita, republik kita, bangsa tercinta kita masih dijajah oleh pemerintah sendiri. Dan bagaimana cara kita menaklukkan penjajah itu? Dengan cara kita harus pintar, rajin-rajin untuk berkomunikasi seperti ini. Rajin-rajin kita harus cari tahu ilmu, rajin-rajin kita harus cari ilmu di buku, di pengetahuan lain, di berita dan sebagainya. Dan pada akhirnya pintar itu bukan berarti kita harus ranking 1, pintar secara akademik dan sebagainya, enggak. Dari pintar itu kita bisa lihat lah kita pintar di posisi mana. Maka dari itu ketika kita dijajah oleh pemerintah sendiri, dijajah oleh negara sendiri, dan kita lawannya ya cuma satu, kepintaran kita. Nah tapi setelah kita udah pintar dan sebagainya, pemerintah sendirilah yang memutus rantai pintar itu. Dengan cara apa? Pertama, Pernadim tersangka korupsi yang dimana seperti masyarakat lihat, oh Pernadim ini jelek, Pernadim ini padahal enggak. Kedua, kasus Pak Anies kemarin waktu di Menteri Pendidikan juga sama, yang nggak mau pemerintah tuh memintakan anak-anaknya, memintakan siswa-siswinya, mahasiswanya, dan nggak mau para kabinet diisi oleh orang-orang pintar karena takut oleh orang-orang belakang. Itu pernyataan aku dari sendiri. Dan closing statement untuk pembahasan kita saat ini kali ini yaitu yang pertama, jangan takut untuk bersuara. Jangan takut untuk bersuara, karena suara kita walau kamu anggap tidak dengar, kita harus terus bersuara sampai apa? Sampai benar-benar mereka dengar, mereka bertindak, dan mereka melakukan proses yang sesuai kita inginkan. Dari kasus ini kita bisa belajar, dari kasus ini kita bisa memulai. Kita berarti ada salah. Salah di mana? Salah kita tidak melek politik secara dalam. Kita harus melek politik, karena politik itu bukan hanya terjadi saat pemilu, pilkada dan sebagainya. Tapi politik itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Politik itu mengatur kehidupan kita. Ketika kita tidak sesuai dengan keinginan hal-hal politik itu, ya kita lawan sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan kebenaran yang ada.
Dan kalaupun kalian tidak ingin ikut campur dengan politik, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah ya meleknya. Gak boleh itu kalau misalkan kita nggak tahu sama sekali politik. Kita harus tahu, walaupun teman-teman nol banget tentang politik dan sebagainya. Politik itu bukan arti pemerintah saja, teman-teman. Politik itu adalah cara kita mengatur hidup kita. Menyambunglah dengan hal dengan pemerintah. Ketika kita dekat dengan hati kita, bersuara kepada pemerintah dan ingin politik pemerintah itu sesuai dengan garis kebenaran yang ada, maka lakukanlah untuk bersuara. Jangan takut untuk bersuara. Terima kasih. Sesuai dengan segmen kita dan untuk speak up ya. Mungkin dari pendapat Kak Arin udah dikasih tahu ke kita semua, mungkin bakal ngasih impactful atau knowledge yang lebih buat kita, tapi saya juga ingin tahu pendapat kalian nih, apakah kasus ini lebih banyak berkaitan dengan kebijakan atau perdebatan, atau memang terdapat unsur pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam speak up. Dadah.